Pernahkah kamu merasakan kepala terasa berat, sering lupa nama-nama yang sederhana atau berpikir menjadi lambat? Apakah kamu pernah berusaha mengingat di mana meletakkan kunci, padahal kunci itu sebenarnya ada di tanganmu? Hal ini bukan hanya dialami olehmu saja. Faktanya, ribuan orang saat ini mengalami kebingungan mental setiap hari. Dan, yang menarik, banyak dari masalah ini berasal dari kekurangan nutrisi sederhana dalam pola makan mereka. Sedikit yang tahu bahwa salah satu nutrisi terpenting untuk fungsi otak dan salah satu yang paling sering diabaikan dalam diet modern adalah kolin. Dan telur yang sederhana dan mudah didapat merupakan salah satu sumber alami terbesar nutrisi penting ini. Saat kamu mengonsumsi satu butir telur utuh, kamu memberikan lebih dari 100 mg kolin untuk otakmu. Ya, benar sekali. Meskipun terlihat sederhana, hal ini bisa berdampak besar pada fokus, daya ingat, suasana hati, bahkan kesehatan emosionalmu. Kolin berperan dalam membangun membran sel kita, termasuk sel-sel neuron. Tanpa kolin, komunikasi antar neuron melemah, yang dapat menyebabkan gangguan ingatan, rasa letih yang terus-menerus, dan perubahan suasana hati. Sekarang pikirkanlah, berapa banyak orang yang kamu kenal yang selalu merasa kelelahan mental, mengeluh stres, lupa-lupa, dan cemas? Dan berapa banyak dari mereka yang tahu apa itu kolin? Saya melihat ini setiap hari di klinik. Pasien yang mengira mereka mengalami depresi atau kelelahan ekstrim, padahal sebenarnya otak mereka kekurangan nutrisi. Dan yang paling menyedihkan, banyak yang takut makan telur karena berita palsu lama tentang kolesterol. Mereka sebenarnya menghindari obat alami yang mudah didapat yang dapat meningkatkan fungsi sistem saraf. Tidak hanya itu, telur juga kaya akan vitamin B12, nutrisi penting lain untuk otak dan saraf perifer. Kekurangan vitamin ini berkaitan langsung dengan gejala seperti kebingungan mental, kesemutan, hilangnya koordinasi motorik, bahkan demensia pada lansia. Saya selalu memeriksa hal ini ketika pasien datang dengan keluhan kognitif. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, bagaimana pola makanmu? Apakah sering makan telur? Bagaimana denganmu? Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri hal itu? Makan dengan baik adalah pilihan, tetapi makan dengan cerdas adalah strategi. Tidak ada gunanya menghabiskan uang dalam jumlah besar, sekitar 1 juta rupiah setiap bulan untuk suplemen mahal atau mengikuti tren diet jika kamu lupa hal yang paling dasar. Apa yang sudah disediakan oleh alam dalam bentuk makanan yang mengandung semua nutrisi untuk mendukung kehidupan. Saya tidak sendirian dalam hal ini. Ahli saraf David Perlmutter, penulis buku terlaris tentang kesehatan otak, secara terbuka mendukung konsumsi telur sebagai cara menjaga fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Dan ini datang dari ahli yang diakui internasional. Jika kamu masih ragu, izinkan saya bertanya. Berapa nilai kejernihan pikiranmu? Seberapa penting bagimu untuk bangun dengan pikiran yang jernih, menjaga ingatan tetap tajam, dan tidak takut menua sambil kehilangan kemampuan kognitif? Makanan adalah alat utama pencegahanmu, dan telur adalah sekutu yang sangat kuat dalam perjalanan ini. Cobalah tambahkan 1 atau 2 telur dalam sarapanmu dengan cara yang sederhana dan sehat. Berikan kesempatan pada otakmu. Amati perubahan itu. Dalam 1 minggu, kamu mungkin akan merasakan perbedaan dalam energi mental, kemampuan fokus, bahkan suasana hati. Karena saat otak mendapatkan nutrisi yang tepat, seluruh tubuh mulai berfungsi lebih baik. Kamu bisa terus berharap pada pil magis, atau bisa percaya pada apa yang sudah jelas dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, bahwa kolin dan vitamin dalam telur sangat penting untuk otak yang sehat. Dan makanan ini, yang dulu sering dikritik tanpa alasan yang tepat, kini bisa menjadi salah satu pendukung terbesar kesehatan mentalmu. Pikirkan hal ini sebelum kamu sarapan berikutnya. Karena terkadang, solusi untuk kelelahan mental Anda bisa ditemukan tepat di sana, di dalam kulit telur. Apakah Anda pernah merasakan lapar tiba-tiba meskipun baru saja makan beberapa saat yang lalu? Keinginan yang hampir tak tertahankan untuk ngambil sesuatu sebelum makan siang atau di tengah sore. Hal ini dialami oleh lebih banyak orang daripada yang Anda bayangkan. Dan penjelasannya mungkin terletak pada pilihan makanan yang salah saat Anda memulai hari.
Banyak orang memulai hari dengan roti putih, biskuit, jus kemasan, lalu mereka tidak mengerti mengapa mereka selalu merasa lelah, lapar, bertambah berat badan, dan kehilangan energi. Masalahnya bukan pada jumlah makanan, melainkan pada kualitasnya. Ketika Anda memilih makanan yang rendah nutrisi dan memiliki indeks glikemik tinggi, tubuh Anda akan bereaksi dengan lonjakan glukosa, diikuti dengan penurunan drastis. Hasilnya, Anda merasa lapar lagi tak lama setelah makan. Suasana hati menjadi tidak stabil, kelelahan, dan Anda mulai mencari makanan cepat saji, biasanya yang manis dan olahan, dan siklus itu pun berulang. Sekarang bagaimana jika saya bilang bahwa kebiasaan sederhana makan telur saat sarapan bisa memutus siklus buruk ini dan memberikan dampak nyata pada metabolisme dan pengendalian berat badan Anda? Telur adalah salah satu makanan yang paling membuat kenyang, dan ini bukan sekedar dugaan, ini adalah fakta yang telah dibuktikan oleh penelitian. Telur kaya akan protein dengan nilai biologis sangat tinggi, artinya mengandung semua asam amino yang dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah tepat dan sangat mudah dicerna. Ketika Anda mengonsumsi protein ini di pagi hari, tubuh akan merespon dengan meningkatnya rasa kenyang, metabolisme yang aktif, dan kestabilan kadar gula darah. Ini berarti rasa lapar berkurang sepanjang hari, keinginan untuk makan camilan tidak sehat menurun, dan Anda lebih mampu mengendalikan nafsu makan. Saya sudah merekomendasikan hal ini kepada banyak pasien yang sedang berusaha menurunkan berat badan atau yang kesulitan menjaga disiplin pola makan. Petunjuknya sederhana, gantilah sarapan tradisional yang kaya tepung dan gula dengan sarapan yang sehat berisi telur. Dan hampir semua laporan sama, dokter saya tidak pernah membayangkan bahwa 2 butir telur di pagi hari bisa membuat saya kenyang sampai waktu makan siang. Ini sangat kuat, karena bukan soal menghitung kalori, tapi makan apa yang benar-benar cocok dengan fisiologi tubuh Anda. Dan ingat, saya bukan membicarakan diet ajaib atau tren sesaat. Saya berbicara tentang kebiasaan makan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Sebuah penelitian yang diterbitkan di International Journal of Obesity membandingkan 2 kelompok. Satu kelompok makan telur saat sarapan dan kelompok lain makan roti dengan jumlah kalori yang sama. Kelompok yang makan telur kehilangan berat badan 65% lebih banyak, mengurangi lingkar pinggang lebih signifikan, dan melaporkan energi yang lebih tinggi serta rasa lapar yang lebih rendah sepanjang hari. Semua ini terjadi dengan pola makan lainnya tetap sama. Lebih dari itu, konsumsi telur secara rutin membantu menstabilkan kadar gula darah yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes atau mereka yang berisiko diabetes. Ketika kadar gula darah naik dan turun dengan cepat, ini tidak hanya menyebabkan rasa lapar, tapi juga mendorong penumpukan lemak dan peradangan dalam tubuh. Dengan telur, lonjakan tersebut berkurang, dan ini membuat perbedaan besar dalam pengendalian berat badan jangka menengah hingga panjang. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rutinitas Anda jika rasa lapar yang terus-menerus itu hilang? Jika Anda bisa menikmati makanan dengan lebih santai, tanpa rasa bersalah, tanpa kecemasan untuk segera makan lagi setelahnya. Ini bukanlah utopia. Inilah yang terjadi ketika Anda menyelaraskan pola makan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh Anda. Dan saya tahu bagi banyak orang, mengubah kebiasaan makan terasa sulit. Tapi pikirkanlah, mana yang lebih mudah mencoba mengikuti diet ketat yang membuat frustasi dan menyebabkan efek yoyo, atau mengubah sarapan saja, satu momen dalam sehari, dengan memasukkan makanan yang membuat kenyang, bergizi, dan juga murah dan mudah disiapkan. Jika kamu masih merasa ragu, cobalah melakukan percobaan. Gantilah sarapan pagimu yang biasa dengan telur selama 1 minggu penuh. Telur bisa dimasak dengan cara direbus, diorak-arik dengan minyak zaitun, atau dibuat telur poach bersama sayuran. Perhatikan bagaimana perasaanmu setelah melakukannya. Rasakan apakah keinginan untuk makan di antara waktu makan berkurang. Lalu lihatlah bagaimana hal itu mempengaruhi tubuh dan pikiranmu. Oh ya, jika kamu ingin contoh terkenal untuk dijadikan inspirasi, lihatlah perjalanan penyanyi Adele. Selama proses transformasi fisiknya, salah satu fondasi dari pola makan barunya adalah konsumsi protein berkualitas secara rutin, dan telur selalu hadir setiap pagi saat sarapan. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi. Ingatlah, tujuan utama bukanlah menurunkan berat badan demi penampilan semata, melainkan untuk mengembalikan kendali atas rasa lapar, pilihan makanan, dan tubuhmu sendiri, agar hidup lebih ringan, lebih sehat, dan penuh energi. Dan terkadang, semuanya bisa dimulai dari hal sesederhana memecahkan 2 butir telur di pagi hari. Banyak orang takut dengan kolesterol, dan memang wajar, sebab kolesterol terkait erat dengan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia, penyakit kardiovaskular. Namun sedikit yang tahu bahwa dalam pembahasan tentang kolesterol,
ada detail penting yang mengubah keseluruhan cerita, yaitu jenis lemak dalam darah yang disebut trigliserida. Meskipun tidak sering dibicarakan seperti kolesterol, trigliserida sama berbahayanya. Jika kamu sudah mengikuti sampai sini, kamu mungkin akan terkejut mengetahui bahwa sesuatu sesederhana makan telur, terutama jenis yang tepat, dapat membantu mengendalikan musuh tersembunyi ini. Trigliserida tinggi pada dasarnya adalah lemak yang beredar dalam darah. Dan yang paling parah, kebanyakan orang tidak merasakannya. Tidak sakit, tidak ada tanda yang terlihat, namun di dalam tubuh, trigliserida menumpuk di dinding arteri, membantu pembentukan plak yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Apakah kamu pernah melakukan tes darah dan dokter mengatakan bahwa trigliseridamu sedikit di atas batas ideal? Mungkin kamu tidak menganggap serius hal itu, padahal seharusnya. Sekarang inilah yang paling penting. Ada cara alami untuk membantu menurunkan trigliserida, dan itu ada di piring makanmu. Ketika kamu mengkonsumsi telur yang diperkaya dengan omega-3, asam lemak esensial ini bekerja langsung mengatur kadar lemak dalam darah, menjadi signifikan menurunkan tingkat trigliserida. Mengapa telur dengan omega-3? Karena kini sudah ada telur yang berasal dari ayam yang diberi pakan khusus yang kaya biji rami, chia, atau ganggang laut. Ini membuat telur memiliki kandungan nutrisi ini lebih tinggi sehingga memberikan manfaat kardiovaskular yang lebih kuat. Mungkin kamu berpikir, tapi dokter, saya pikir telur meningkatkan kolesterol? Saya mengerti. Ini adalah salah satu kesalahan besar yang pernah disebarkan ilmu kedokteran. Selama puluhan tahun, telur secara tidak adil dianggap penyebab naiknya kolesterol jahat. Sekarang kita tahu bahwa kolesterol dari makanan memiliki sedikit pengaruh langsung pada kadar kolesterol darah bagi sebagian besar orang. Masalah sebenarnya adalah lemak sejenuh dan kelebihan karbohidrat olahan yang memang meningkatkan LDL dan trigliserida. Faktanya, telur, meskipun mengandung kolesterol, memiliki kadar lemak sejenuh yang rendah. Itu membuatnya aman dan dalam banyak hal malah bermanfaat bagi kesehatan jantung. Saat kamu memilih telur yang mengandung omega-3, kamu mengambil langkah lebih jauh. Kamu memberi tubuhmu alat yang kuat untuk mengurangi peradangan pembuluh darah dan menjaga arteri tetap bersih. Ini bukan hanya pendapat saya. Puluhan studi ilmiah yang diterbitkan di jurnal seperti Journal of Nutrition dan American Journal of Clinical Nutrition mendukung efek ini. Sekarang izinkan saya bertanya, apakah kamu mengenal seseorang yang menjaga pola makan, rutin periksa kesehatan, tapi tetap memiliki trigliserida tinggi? Hal ini lebih umum daripada yang kamu kira. Dan seringkali penyebabnya ada pada pola makan yang tidak seimbang, kurang lemak sehat dan kaya akan karbohidrat sederhana, seringkali membuat seseorang melewatkan makanan yang sebenarnya bisa sangat bermanfaat bagi kesehatannya. Namun di sisi lain, ada kisah-kisah yang menginspirasi. Mantan pemain sepak bola Ronaldo Fenomeno menjalani proses perubahan gaya makan yang intens dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa wawancara, ia mengungkapkan bahwa ia mulai rutin memasukkan telur dalam dietnya atas saran dokter untuk membantu mengontrol kadar kolesterol dan meningkatkan kualitas asupan makanan secara keseluruhan. Perubahan sederhana, tetapi berdampak nyata. Namun ini bukan berarti kamu harus mengkonsumsi telur tanpa batas. Moderasi tetap sangat penting. Intinya adalah, ketika telur dipilih dengan baik dan dimasak dengan cara yang tepat, direbus, dibuat telur poche, atau diorak-arik dengan minyak zaitun, mereka bisa menjadi sekutu penting. Tidak hanya dalam mengatur berat badan, tetapi juga dalam melindungi sistem kardiovaskular kamu. Jantungmu tidak akan menunggu sampai kamu mengalami kejutan besar untuk mulai dirawat. Trigliserida yang tinggi adalah musuh tersembunyi. Mereka naik perlahan tanpa tanda, sampai akhirnya terjadi sesuatu yang serius. Tapi kamu bisa bertindak sekarang. Setiap kali makan, setiap pilihan, memasukkan telur yang kaya omega-3 dalam rutinitas harianmu adalah salah satu keputusan yang masuk akal, karena praktis, terjangkau, dan didukung oleh ilmu pengetahuan. Jadi, lain kali ketika kamu melihat telur, ingatlah, mungkin itu adalah salah satu bahan paling sederhana dan efektif untuk melindungi jantungmu. Jangan meremehkan kekuatan kebiasaan kecil, karena pada akhirnya, pengulangan dari keputusan-keputusan kecil itulah yang membentuk masa depanmu. Menjadi lebih baik atau lebih buruk, pilihan ada di piringmu.
Pernahkah kamu berpikir tentang dampak yang bisa diberikan oleh satu telur sederhana terhadap kesehatan jantungmu? Saya tahu pertanyaan itu mungkin terdengar berlebihan, mungkin bahkan tidak masuk akal. Tapi ilmu pengetahuan semakin jelas menunjukkan bahwa telur, ketika dikonsumsi dengan bijak, memang dapat berfungsi sebagai pelindung alami dari salah satu ancaman paling menakutkan, yaitu stroke. Di sini saya ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Ada jenis stroke yang disebut stroke hemoragik, yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah. Berbeda dengan stroke iskemik yang disebabkan oleh penyumbatan, stroke hemoragik datang secara tiba-tiba, lebih parah, dan seringkali lebih mematikan. Sekarang, jika saya katakan ada hubungan yang jelas antara konsumsi rutin telur dan penurunan risiko ini, apakah kamu akan percaya? Itulah yang dibuktikan oleh sebuah penelitian yang dilakukan di Tiongkok. Mereka mengikuti ribuan orang selama bertahun-tahun dan menemukan bahwa mereka yang makan setidaknya 1 telur per hari memiliki resiko hampir 30% lebih rendah untuk meninggal akibat stroke hemoragik dibandingkan dengan mereka yang menghindari telur. Ini bukan hal kecil. Ini adalah hasil yang signifikan secara statistik dan bisa mengubah cara pandangmu tentang sarapan mulai hari ini. Mengapa bisa demikian? Jawabannya terletak pada kombinasi unik nutrisi yang terkandung dalam telur. Telur kaya akan kolin, vitamin kompleks B, antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin, selain vitamin D, selenium dan protein dalam jumlah cukup. Komposisi ini memiliki efek antiinflamasi, membantu menstabilkan tekanan darah, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan mengurangi stres oksidatif. Semua faktor yang jika tidak dikendalikan, akan meningkatkan resiko pecahnya pembuluh darah otak. Pada titik ini saya ingin berhenti sejenak dan bertanya, apakah kamu mengenal seseorang yang pernah mengalami stroke? Seseorang yang tiba-tiba kehilangan kemampuan bergerak, berbicara atau bahkan kehilangan nyawa? Saya mengenal. Pasien, teman pasien, bahkan keluarga. Dan dalam banyak kasus tersebut, yang saya lihat adalah kelalaian diam bertahun-tahun dalam kebiasaan makan, tekanan darah tinggi yang tidak diobati, gaya hidup sedenter, keputusan kecil yang jika dijumlahkan berujung pada tragedi. Mungkin ini lebih dekat dengan kenyataan hidupmu daripada yang ingin kamu akui. Ada orang yang baru akan berubah setelah mengalami kejutan besar. Namun sebaiknya kita bertindak lebih awal. Percayalah, perubahan kecil saja bisa memberikan dampak yang besar. Mengonsumsi telur secara rutin dengan cara yang tepat bisa menjadi salah satu perubahan tersebut. Dan saya tegaskan di sini, bukan berarti berlebihan atau menggoreng telur dengan mentega dan bacon, tapi menerapkan pola makan seimbang di mana telur menjadi bagian penting yang membawa manfaat. Salah satu penyebab utama stroke hemoragik adalah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dengan baik. Telur, karena mengandung protein berkualitas tinggi dan mikronutrien seperti kalium, membantu mengatur tekanan darah. Protein membantu menjaga kestabilan volume plasma, sementara kalium mendorong pengeluaran natrium. Ini adalah mekanisme alami yang mendukung pengendalian tekanan darah. Perubahan ini tidak harus drastis. Kamu bisa mulai sekarang juga. Tambahkan 1 atau 2 telur ke dalam sarapan atau makan siangmu. Sebaiknya direbus atau diorak-arik dengan minyak zaitun bersama sayuran. Seiring waktu, selain merasa lebih kenyang dan berenergi, kamu juga akan melindungi pembuluh darah dan mengurangi resiko kejadian serius seperti stroke. Karena kita sedang membicarakan dampak nyata, izinkan saya mengingatkan tentang seorang tokoh publik yang meninggal terlalu cepat karena stroke, penyanyi Emilio Santiago. Seorang artis yang sangat disayangi dengan karir cemerlang, tetapi sayangnya mengalami stroke hemoragik dan tidak selamat. Saya tidak mengatakan bahwa telur bisa mencegah hal itu, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa saat membicarakan pencegahan, setiap pilihan itu penting. Dan jika ada sesuatu yang mudah didapat, berdasarkan ilmu pengetahuan, dan bisa membantu, mengapa tidak digunakan? Yang saya harapkan paling utama adalah kamu mulai melihat makanan dengan perspektif berbeda. Bukan hanya sebagai sesuatu yang menghilangkan lapar, tetapi sebagai alat perlindungan, umur panjang, dan kemandirian. Karena pada akhirnya, kebebasan terbesar yang kita miliki adalah bisa menuma dengan sehat. Dan itu seringkali dimulai dari apa yang kamu taruh di piring setiap hari. Seperti telur sederhana, seperti perhatian sehari-hari, seperti pilihan yang bisa menyelamatkan hidupmu tanpa kamu sadari. Jika ada satu hal yang ingin kamu ingat dari video ini, itu adalah telur bukan musuhmu.
Sebaliknya, bisa jadi salah satu sekutu terbaik dalam upayamu menjalani hidup yang lebih seimbang, lebih terlindungi, dan penuh energi. Makan telur setiap hari, dengan cara yang benar, adalah pilihan sederhana yang bisa memberikan dampak besar pada tubuh, otak, dan jantungmu. Jika ini masuk akal bagimu, sudah saatnya melangkah naik satu tingkat lagi dalam perjalanan menuju kesehatanmu. Video berikutnya yang muncul di layar akan menunjukkan dengan tepat bagaimana melakukannya. Aku tunggu di sana, dan terima kasih sudah bersamaku.